Sudah bisa dimulai. Baik. Izin karena ada di ruangan, jadi saya pakai masker ya. Silakan. Ya, siap. Monggo, silakan. Baik, Bu Fia, silakan dimulai, Bu Fia. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Sri Murtini, kemudian yang terhormat kepada Bapak Abdul Jalil, selamat datang kami ucapkan di SMP Negeri 122 Jakarta. Seluruh Dewan Guru, beserta murid-murid yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Dan tak lupa kita panjatkan selawat serta salam kepada baginda kita Rasulullah SAW. Pada hari ini saya sebagai host akan memandu kegiatan Zoom hari ini dengan topik yang akan kita bahas yaitu mengenai literasi. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati antara lain pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, kemudian pengantar dari koordinator literasi, selanjutnya penyampaian materi dan diikuti dengan sesi tanya jawab, kemudian pengumuman dari wakil kepala sekolah dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai acara ini. Yang pertama yaitu pembukaan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 122 Jakarta, Ibu Sri Murtini. Kepada Ibu Sri Murtini, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Fia, suara saya jelas. Jelas, Bu. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Jalil, ini anak-anak ya hari ini Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 122 sudah ganti ya. Mulai hari ini saya harus meninggalkan Serdadu. Nah untuk itu pada kesempatan ini Ibu akan pamitan dan Pak Jalil akan perkenalan ya. Jadi tolong anak-anak yang lain yang belum masuk dihubungi ya, suruh masuk Zoom ya, nggak apa-apa ditunggu. Dan yang saya banggakan ini keluarga besar SMP Negeri 122, Bapak Ibu Wakil Staf, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu TU ya. Dan yang saya banggakan ini anak-anakku tercinta kelas 7, 8, 9 ya. Yang hari ini syukur alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya, sehingga bisa hadir di acara pembiasaan hari ini. Semoga yang kurang sehat atau sakit diberikan kesehatan secepatnya dan bisa menjalankan tugas kita sehari-hari ya. Anak-anakku sekalian yang hebat, terima kasih sudah masuk di acara pembiasaan yang kita lakukan setiap hari Jumat ya. Saya berharap minggu depan atau selanjutnya ya, kalau acara pembiasaan bisa full sejumlah anak yang ada di SMP Negeri 122 itu kan
895 ya. Jadi kalau hari ini jumlahnya 380 berarti masih belum ya, belum baru berapa persen? 40% ya. Saya berharap untuk kegiatan ke depan anak-anak lebih semangat lagi ya. Dan saya ucapkan selamat datang Pak Jalil, selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 122 Serdadu ya. Nah, anak-anak hari ini Ibu ya sudah harus meninggalkan Serdadu ya, karena secara kedinasan Ibu harus ditugaskan di tempat yang baru di SMP Negeri 21 ya. Alhamdulillah masih dekat dengan rumah, nggak terlalu jauh ya. Untuk Pak Jalil, nah ini yang rumahnya jauh ya. Mudah-mudahan tidak menjadi beban ya, walaupun rumah jauh, kalau semangat menjadi dekat. Nah gitu, dekat pun kalau tidak semangat atau dijadikan beban rasanya jauh. Jadi jauh dekat itu tergantung dari hati kita ya, karena memang secara kedinasan, secara tugas kita adalah bawahan ya, mau dipindahkan kemana saja kita harus siap. Itu. Kemudian untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, kemarin Ibu sudah pamitan dengan Bapak Ibu guru, dan hari ini saya pamitan dengan anak-anak ya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, Serdadu ya. Namun sayang ya, di masa pandemi ini anak-anak harus belajar secara daring di rumah, PDR ya dan PJJ, sehingga untuk kelas 7 saya nyaris belum kenal banget ya, apalagi kenal, ketemu juga mungkin sepintas. Nah ini untuk Pak Jalil, saya belum mengadakan pertemuan dengan orang tua kelas 7 Pak. Nanti bisa dimulai oleh Pak Jalil, sekalian perkenalan ya. Memang saya sengaja karena memang kemarin isu-isunya sudah mau pindah, sehingga saya kegiatan untuk dengan orang tua apa gitu saya serahkan ke Pak Jalil saja ya. Jadi nggak apa-apa, akan lebih pas lagi nanti yang mengundang Pak Jalil ya. Jadi kepada Bapak Ibu orang tua ya yang ikut hadir, anak-anak sampaikan salam saya. Kalau bisa boleh masuk ke ruangan ya, mendampingi kalian Bapak Ibu. Saya ingin pamitan ya. Jadi mulai hari ini saya harus meninggalkan Serdadu ya, dan meninggalkan anak-anak semua yang keren, yang oke, hebat. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Jalil nanti lebih oke lagi, lebih keren lagi, lebih wow ya. Karena mudah-mudahan juga kita lolos seleksi PTM sesuai asesmen yang kita buat kemarin, dan nanti bisa tatap muka walaupun tidak sepenuhnya masuk ya, dengan bergilir ya. Namun itu akan mengobati kerinduan anak-anak, kerinduan Bapak Ibu guru untuk bertemu dengan anak-anak. Untuk itu anak-anak yang belum vaksin segera vaksin, karena syarat tatap muka harus vaksin ya. Karena semua kegiatan yang ada kaitannya dengan kerumunan orang banyak itu diwajibkan vaksin. Nanti di mall aja sudah harus vaksin ya, apalagi di sekolah. Jadi sampaikan kepada teman-teman yang belum vaksin agar segera vaksin. Terima kasih yang sudah vaksin, hebat ya. Mudah-mudahan anak-anak
sehat ya. Dengan vaksin kita akan terlindungi dari virus karena kekebalan tubuh kita meningkat ya. Untuk selanjutnya kepada anak-anakku sekalian, selamat belajar di SMP 122 untuk kelas 7 ya. Mudah-mudahan semakin semangat, semakin oke dan semakin berprestasi di sekolah kita dan membawa nama baik sekolah bagi anak-anak yang punya bakat, salurkan dengan maksimal melalui lomba-lomba ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk menentukan sekolah lanjutan ya. Saya kira saya nggak panjang-panjang ya. Terima kasih anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang sudah menjadi tim yang hebat, tim yang kuat sehingga Serdadu oke ya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Jalil nanti tambah oke karena SMP Negeri 122 sekarang ini dipimpin oleh kepala sekolah yang masih muda ya, yang masih semangatnya luar biasa, baru ya, baru jadi kepala sekolah dari tadinya wakil ya, sekarang jadi kepala sekolah sehingga akan beda dengan saya yang sudah lama ya, dengan tenaga yang masih muda kemudian baru, pasti semangatnya luar biasa dan didampingi oleh Pak Jamal ya selaku Kasatelak dan masih muda juga ya. Ini modal dasar yang luar biasa, para pemuda-pemuda hebat, Pak Jamal, Pak Jamil ya, luar biasa. Mudah-mudahan membawa nama baik sekolah semakin harum ya, dan prestasi anak-anak semakin meningkat ya. Karena kemarin sudah secara sarana prasarana sudah oke, tinggal lari untuk prestasi anak-anak. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu, orang tua anak-anak ya, Bapak Ibu yang sudah mendampingi putra-putrinya, terima kasih. Mudah-mudahan terus semangat mendampingi kegiatan belajar di rumah ya. Jangan bosan-bosan dan anak-anak juga nggak boleh bosan ya. Karena memang suasananya seperti ini harus kita nikmati ya. Kita gunakan kemudahan-kemudahan pembelajaran PJJ ya. Dengan pembelajaran PJJ ini anak-anak diberikan kemudahan ya, sehingga harus kita manfaatkan. Jangan malah membuat kita bete, membuat kita bosan sehingga malas untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Jangan sampai terjadi ya. Dan berdoa semoga sebentar lagi tatap muka ya. Untuk itu jaga protokol kesehatan harus selalu dijaga ya. Walaupun kasus-kasus COVID sudah menurun, tapi bukan berarti kita bebas ya, kita lengah dengan protokol kesehatan sehingga kasus COVID akan segera selesai kalau kita semua mematuhi protokol kesehatan. Saya kira itu saja. Kepada ayah bunda nih di rumah, salam ya anak-anak. Kalau bapak ibu nggak bisa mendampingi, salam saya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat, mendampingi putra putrinya belajar di rumah sehingga bapak ibu orang tua menjadi pintar juga ya secara IT dan ikut belajar juga, keren ya. Nah, selamat bertugas di SMP Negeri 122 Pak Jalil. Mudah-mudahan Bapak bisa membawa perahu Serdadu ini berkibar menjadi kebanggaan di masyarakat ya. Saya kira itu saja. Saya mohon maaf anak-anak ya kalau selama saya memimpin di sekolah ini di Serdadu ya, mungkin ada kata-kata saya kadang-kadang ngomel ya kepada anak-anak yang kurang tertib, kurang disiplin
Kadang-kadang saya emosi kepada Bapak Ibu orang tua. Mohon maaf ya kalau kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu dan anak-anak. Itu semua tidak saya sengaja dan tujuannya adalah untuk memotivasi anak-anak menjadi disiplin dan sukses nanti ke depannya ya. Amin. Saya kira itu saja. Sukses untuk Serdadu, sukses Bapak Ibu guru, sukses anak-anak dan Pak Jalil juga akan membawa Serdadu menjadi sukses. Saya kira itu saja. Terima kasih. Salam hebat, salam semangat ya untuk anak-anak. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Murtini atas arahannya dan sambutannya. Sekali lagi terima kasih telah memimpin kami dan mengayomi kami selama di SMN Negeri 122 Jakarta. Semoga Ibu Sri Murtini senantiasa sehat dan sukses selalu. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Abdul Jalil selaku Kepala Sekolah baru di SMP Negeri 122 Jakarta. Kepada Bapak Abdul Jalil, waktu dan tempat kami persilakan. Teks yang putus-putus tuh. Monitor. Kepada Bapak Abdul Jalil, Pak Nanang, Udah dikirim ya? ada masalah Pak Nanang? Ya, Bu, Pak Kepsek, Pak Jalil lagi sedang login lagi, tadi sempat putus, tunggu sebentar. Oh ya udah nggak apa-apa. Pak Jamal, halo. Ya, Bu, Semangat, sehat, Bu. semangat ya, alhamdulillah. Ini kayaknya bersin-bersin capean ini. Ya, nanti sebentar lagi ke sekolah ya. Ya, Jam 9 ada Zoom ya. Nanti tentang dari kecamatan. Anak-anak, aduh. Iya, Bu. Gimana? Aduh, Ibu jadi kangen ini. Sama Bu, saya juga kangen udah 3 Kangen, tahun. Bu. Iya, ya Allah, Adit udah kangen, udah keren. Mau masuk Ibu pergi ya. Iya Bu. Iya, ya Allah. Gimana? Bangga ya di SMP 122 ya anak-anak ya? Bangga, Bu. Bangga. Bangga, Bu. Ya. Ini untuk kelas 7 ya. Kelas 8, 9 mungkin sudah sering ketemu. Yang kelas 7 ini masih imut-imut, cantik-cantik. Nah, biasanya kalau kelas 9 udah mulai ya banyak tingkah kayak Adit. Ya. Tapi keren, nggak apa-apa ya. Pokoknya semangat terus. 122 sudah oke ya. Saya yakin kalian bangga sekolah di Serdadu ya. Dan terus semangat ya. Jangan bosan untuk belajar di rumah ya. Harus dimanfaatkan kemudahan-kemudahannya. Kemudahan itu apa? Kemudahannya yaitu mengerjakan tugas bisa nyontek, bisa lihat Google, bisa nanya orang tua, bisa nanya temen. Makanya tugasnya harus nilainya bagus-bagus. Gitu. Jangan malah nyantai. Itu kemudahan-kemudahannya itu ya harus kita manfaatkan. Ini sambil nunggu Pak Jalil karena memang ada prodi tadi ya. Jadi ini alhamdulillah ini sudah Bacanya hotspot. 395 ya. Salam pada Bapak Ibu ya. Kalau kepala sekolahnya
sudah ganti bapak-bapak. Nah, masih muda, pasti semangatnya luar biasa ya. Ini sambil nunggu Pak Jalil ya, Ibu ngomong aja daripada ada. Ada yang ingin curhat nih? Sambil nunggu Pak Jalil. Adit gimana, Dit? Ayo, kasih ini Ibu dong. Kasih pesan-kesanmu di 122 apa, Dit? Coba, Dit. Ini Adit yang nampak di depan saya, Adit. Jadi Adit aja saya suruh ya. Yang lainnya pasti hebat-hebat. Gimana, Dit? Kesanmu kelas 9 kan? Nah, kan sempet tatap muka tuh. Gimana kesannya? Dengan Ibu? Wah. Yeah. Yang lain ada yang mau ngasih pesan? Selalu ya Bu. Ya. Semoga panjang umur. Ya, amin. Kamu juga harus ini ya, semangat ya. Mudah-mudahan nanti diterima di SMA atau SMK negeri. Ya, Bu, amin. Makanya semangat, makanya mulai dari sekarang harus mempersiapkan diri dengan yang lainnya juga ya, semuanya. Mudah-mudahan nanti banyak yang diterima di sekolah lanjutan negeri. Ya, Bu. Pak Jalil belum masuk nih. Jaga kesehatan ya, Bu. Ya, doanya ya saya diberikan kesehatan. Karena kemarin Ibu juga sempat kena COVID ya, makanya kalian jangan sampai dengan menjaga protokol kesehatan. Tuh, ya. Pak Jalil belum masuk, Bu Narmi. Ya, siap Bu Sri. Assalamualaikum, monitor. Oh iya, monggo. Nah, ini wajah Bapak Kepala Sekolah yang baru kita. Masih muda, keren. Makasih Ibu Sri Murtini selaku Ibu Kepala Sekolah SMP 122. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami cintai, orang tua kita, ibunda kita, Ibu Sri Murtini, alhamdulillah semoga dalam kondisi sehat selalu dan tetap selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami hormati pula Bapak Nanang selaku wakil kurikulum, Ibu Sunarmi selaku wakil kesiswaan, dan Bapak Priyono sebagai wakil Sarpras, dan Bapak Jamal Rizwanto selaku Kasatlank SMP Negeri 122 Jakarta, dan para staf serta Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 122 Jakarta, dan anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Salam kenal, salam silaturahmi. Bapak alhamdulillah berada dan alhamdulillah diterima oleh pimpinan, oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Sri Murtini dan teman-teman rekan-rekan guru bergabung di SMP Negeri 122 Jakarta. Izin salam hormat, salam kenal kepada para orang tua murid SMP Negeri 122 Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmatnya. Alhamdulillah di Jumat religi ini, di Jumat Barokah ini kita dapat bertemu, dapat bersilaturahmi dalam rangka salah satunya adalah perkenalan silaturahmi dari saya Bapak Abdul Jalil, dan mendapat tugas dari Dinas Pendidikan Jakarta sebagai bagian dari SMP Negeri 122 Jakarta. Mudah-mudahan mohon kerjasamanya dan bimbingannya bagi Bapak Ibu guru, orang tua murid juga mohon kerjasamanya, dan spesial for student, anak-anak saya semuanya kelas
7, 8, dan 9 SMP Negeri 122 Jakarta, kita sama-sama untuk membawa SMP Negeri 122 seperti apa yang diamanatkan oleh Bunda kita, Ibu Sri Murtini. Prestasi yang sudah kita raih, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Ya, kita kuatkan barisan para serdadu-serdadu 122 untuk lebih baik apa yang sudah ditanamkan oleh Ibu Sri Murtini ini kita lanjutkan. Semoga kita kesananya bisa bekerja sama dan anak-anak Bapak anak-anak Bapak kelas 7, 8, dan 9 para serdadu ini bisa sama-sama berjuang walaupun kondisi seperti ini, ya, kamu adalah anak-anak generasi tangguh, ya, tanggung jawab kamu besar. Walaupun kondisi pandemi, kamu tetap semangat untuk meraih prestasi yang lebih baik. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kita akan melaksanakan PTM. Kita doakan kita sukses dan berhasil lolos dalam verifikasi, ya, dalam pembelajaran tatap muka. Nah, ini pun tidak lepas dari peran anak-anak Bapak, ya, izin kelas 7, 8, 9 seluruhnya harus diantaranya salah satunya adalah vaksin. Ya, jadi bagi yang belum vaksin, izin, ayo kita segera vaksin, karena apa kamu tidak kangen dengan suasana sekolah? Ya, Bapak, Ibu guru, karyawan termasuk bundamu dan Bapak pun sudah divaksin. Ya, jadi ayo kita vaksin. Tadi dibilang juga kita pun mau ke mall. Ya, ditanya apakah sudah vaksin. Jelas? Jadi tolong ya pelan-pelan pastikan kamu lihat kunjungi gerai-gerai vaksinasi yang ada di sekitar tempat tinggal kamu. Nanti ikuti vaksin 1 dan vaksin 2. Dan bagi yang penyintas COVID, jangan lupa schedule-nya, jadwalnya sudah teratur 3 bulan, berarti kamu harus mengingatkan jadwal kamu untuk vaksin. Jelas ya? Dan tambahan dari Bapak, alhamdulillah kemarin Bapak sudah lepas sambut dan diterima di SMP Negeri 122 Jakarta, dan saat itu pun Bapak bersama dengan Bapak Wakapur, seizin dengan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kasatlantas menemui berkunjung ke lantai 3 untuk melihat rekan-rekan kamu yang kelas 8 yang sedang melaksanakan simulasi ANBK. Ya, tolong ikuti kegiatan ANBK itu dengan baik. Ya, dengan sama pelajari dan pastikan kamu adalah sebagai anak-anak yang memang bagian dari 122, tunjukkan bahwa kamu pasti bisa dan pasti hebat. Dan wow untuk para serdadu-serdadu 122. Guys, nah informasi berikutnya juga, pokoknya tetap semangat, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang belum paham, belum mengerti, silakan saling bertutorial sebaya, ya, kemudian bertanya dengan Bapak Ibu guru. Insya Allah di bawah pimpinan Ibu Sri Murtini yang sudah baik, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Izin Ibu, mudah-mudahan serdadu izin doanya dan resulunya mudah-mudahan serdadu semakin baik. Ya. Amin, amin. Ya, tambahan lagi dari Bapak terkait dengan kegiatan kamu juga untuk eskul, alhamdulillah seperti tadi pembiasaan, mudah-mudahan kegiatan ini pun menjadi bagian dari program yang ada di 122 ini bisa berjalan dengan baik lancar. Kemudian untuk PTS tolong dipersiapkan juga dengan sebaik-baiknya, karena kalian sudah akan memasuki PTS di bulan September ini, ya. Oke, jadi perhatikan juga terhadap kalian jika anak-anak Bapak kelas 7, 8, 9 yang belum melaksanakan PH 1 atau tugas-tugas, tolong. Memang ini berat, tapi kamu sudah berpengalaman karena kita bukan pertama kali dalam kondisi COVID ini. Ini adalah tahun yang kedua, ya. Tahun kedua kamu sudah melalui fase ini dan kamu adalah anak-anak yang hebat yang dikatakan oleh
para Bapak Ibu guru dan Ibu kepala sekolah, kamulah serdadu-serdadu yang tangguh, yang kuat, yang semangat selalu. Hebat. Wow. Demikian dari Bapak, izin demikian salam perkenalan kita. Semoga kita bisa bersinergi dengan baik. Kamu sebagai peserta didik kelas 1 2 Serdadu 789, Bapak sebagai tim dengan Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 122 Jakarta, dan tidak lepas dari support tim para orang tua murid dari kelas 7, 8, dan 9. Salam kenal, salam hormat, salam silaturahmi, dan serdadu semakin hebat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Abdul wabarakatuh. atas sambutan dan arahannya. Semoga senantiasa sehat Assalamualaikum warahmatullahi walafiat, wabarakatuh. sukses, dan selamat bertugas di SMP Negeri 122 Jakarta. Baiklah, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah pemaparan materi. Mohon maaf, selanjutnya adalah kita akan mendengarkan kata pengantar dari Koordinator Literasi SMP Negeri 122 Jakarta, yaitu kepada Ibu Siti Saro. Kepada Ibu Siti Saro, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kesempatan saya untuk berbicara di sini. Terima kasih kepada Ibu Sri selama literasi 122 semakin berkibar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang telah dilakukan dalam bidang literasi, diantaranya puisi dan juga MTQ kemarin ya. Dan juga Bu, 122 sudah banyak karya-karya yang dihasilkan dari guru-guru dan siswanya. Jadi selama ini alhamdulillah siswanya sudah membuat buku bekerja sama dengan para guru di 122. Alhamdulillah. Bu, ya. Terima kasih, Saro. Literasi di 122 semakin semarak ya. Amin. Terima kasih. Semakin berkibar literasi di 122. Terima kasih, itu saja dari saya. Untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Pia untuk melanjutkan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warahmatullahi atas wabarakatuh. pengantarnya. Selanjutnya, marilah semuanya kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rohim. Kepada Bapak Rohim, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih Ibu Fia atas waktunya dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Sri Murtini, yang saya hormati juga Bapak Jalil. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri yang sampai saat ini telah membimbing kita semua ya sampai SMP 122 bisa maju seperti ini, dan saya ucapkan kepada Pak Jalil selamat datang kepada beliau. Semoga kita harapkan semua Bapak bisa untuk membimbing kita semua di sini. Ya, dan juga anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan ya, semuanya sehat semua ya anak-anak ya.
Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan literasi pada pembiasaan setiap hari Jumat. Baik anak-anak, langsung saja pada Jumat pagi ini pembiasaan kita itu bertema literasi. Mohon izin Bapak Ibu untuk menampilkan share screen. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Ya, literasi hari ini itu tentang dongeng. Ya, coba kira-kira siapa di sini yang pernah membaca dongeng? Atau mungkin ada yang belum pernah membaca dongeng? Ya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang dongeng, mulai dari pengertian dongeng itu apa, manfaat itu apa, manfaat dongeng, ciri-ciri dongeng, ya, struktur dongeng, terus ada unsur intrinsik, ya, dan jenis dongeng. Ya, baik anak-anak, pengertian dari dongeng, ya, dongeng itu apa? Ya, dongeng itu suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa dan penuh khayalan, ya, atau fiksi, ya. Jadi dongeng itu cerita fiksi, ya, cerita yang ini mohon maaf ya, ini siapa ini yang mencoret-coret? Anak-anak, tolong ya. Anak-anak tolong jangan coret-coret ya sayang ya. Apa di pengaturan share screen-nya matiin aja untuk Anonet, Pak. Tolong host di itu. Jangan iseng ya sayang Di ya. share screen-nya, Pak. Anonetnya dimatiin. Karena hanya bisa yang ngatur Pak Rohim. Oh, yang mana ya? Di atas yang Anonet udah, terus klik yang mana? Dimatiin, jadi nggak bisa untuk nulis-nulis gitu. Di mana? Di Pak Rohim. Pak Rohim diklik yang ada tanda panah di atas, Pak. Nanti ada tulisan Anonet itu dimatikan, Pak. Sudah nih, sudah klik Anonet. Di sini ada mouse, ada select, text, draw. Dimatikan saja, Pak. Screen-nya, Pak, diulang kembali. Diulang lagi aja, Pak Rohim. Pada iseng Pak, pada iseng lah biasa. Iya Pak, pada iseng. Anak-anak tolong ya. Pada iseng. Saya lanjutin lagi, Cok. Ya, nanti di Sudah terlihat lagi? Mulai lagi tuh Pak, coret-coret Pak. Udah, ada Pak. Weh, jangan dicoret-coret, Cok. Bisik. Iya, jangan dicoret-coret itu, Jangan coret-coret. Oke, Porim, sudah oke. Ya, kita lanjut ya anak-anak. Ya, pengertian dari dongeng ya. Jadi dongeng itu suatu karya sastra lama yang berisi cerita yang sangat luar biasa dan penuh khayalan ya, atau cerita fiksi. Jadi cerita dongeng itu bukan cerita yang nyata ya, tapi cerita yang dibuat-buat ya. Yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Jadi kebenaran dari dongeng itu ya masih masih dipertanyakan ya, atau tidak benar-benar. Nah, terus ada pula pendapat lain mengatakan dongeng itu cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi
di mana tujuannya untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai normal ya. Biasanya kan kita suka mendengar dari orang tua kita, misalnya jangan kamu jangan berdiri di depan pintu atau makan sambil berdiri, misalnya seperti itu. Itu kan perkataan turun temurun dari orang tua kita. Ya, selanjutnya manfaat dari dongeng ya. Manfaat dari dongeng itu banyak ya. Di sini saya rangkum ada beberapa ya. Manfaatnya itu antara lain bisa mendukung perkembangan daya imajinasi anak ya. Jadi kalau kalian suka membaca dongeng ya, suka membaca cerita ya, itu bisa melatih pikiran kalian ya, bisa melatih perkembangan otak kalian, imajinasi kalian, hayalan kalian ya. Berupa apa ya, dari imajinasi kalian ya, membaca dongeng nanti bisa kalian terapkan di kehidupan kalian, di keseharian kalian ya. Selanjutnya meningkatkan kemampuan berbahasa untuk anak usia dini. Nah ini ya, manfaat dongeng itu melatih kita untuk ngomong ya, untuk bicara. Jadi kosakata yang ada di dalam otak kita itu bisa bertambah ya. Coret-coret lagi tuh Pak. Dan coret-coret tuh. Dong. Muhammad Coret-coret. Bandel nih. Sekali. Iya, lanjut. Jadi manfaat membaca dongeng itu. Jadi manfaat dongeng itu ya, kita bisa meningkatkan kemampuan berbahasa untuk anak usia dini ya. Jadi untuk kalian nih khususnya di kelas 7 ya. Di kelas 7 ini kadang Bapak Muhammad Edi sama Muhammad Rizky itu yang coret-coret itu. Ya, biasanya di kelas 7 ini Bapak kadang suka menemukan kemampuan berbicaranya itu atau membacanya itu masih kurang ya. Maka dari itu anak-anakku yang merasa diri kalian membacanya masih kurang, itu bisa melatih dengan banyak membaca dongeng ya. Jadi yang dibaca itu jangan status aja, jangan status Facebook, status IG, status WA ya. Jadi bacalah dongeng ya, karena di dalam dongeng itu ada pesan-pesan yang bisa kita ambil, bisa kita petik untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Terus untuk mendukung perkembangan tumbuhnya nilai-nilai moral anak. Nah ini ya, dengan membaca dongeng ya, nilai-nilai moral, akhlak kita ya, sikap kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Membentuk karakter positif anak. Nah ini ya, karakter kita jadi lebih baik ya. Hal-hal yang positif yang bisa kita terapkan sebagai sarana hiburan dan penyembuh trauma psikologis bagi anak. Nah ini ya, dengan membaca dongeng ya, itu bisa ya untuk hiburan kita ya. Kalau misalkan lagi jenuh ya, lagi bete, bacalah dongeng ya. Dari situ kita bisa membaca dongeng-dongeng yang lucu, yang seru ya, seperti itu. Meningkatkan tingkat konsentrasi anak ya, khususnya pada kalian. Kalau kalian sering membaca dongeng, itu bisa meningkatkan konsentrasi kalian ya. Kenapa? Karena kita
membaca dongeng tidak hanya membaca, tapi kita sambil apa namanya, apa sih isi dongeng ini ya, apa sih maksud dari dongeng ini. Nah, kita bisa mengambil intisari dari dongeng ini. Enggak, ganti-ganti. Lalu merangsang pengetahuan dan rasa ingin tahu pada anak. Nah ini ya, dengan membaca dongeng, Ada jadwalnya nanti. rasa keingintahuan kita itu apa namanya, muncul ya. Misalnya dongeng tentang terjadinya Danau Toba ya. Nah, dengan kita membaca dongeng tersebut ya, yang berjudul terciptanya Danau Toba, nah itu kita akan mencari tahu ya, akan mencari tahu gimana sih terciptanya Danau Toba ya, atau cerita Maling Kundang. Nah, apa sih Maling Kundang itu? Nah, dari situ kita bisa tahu, oh Maling Kundang tuh begini ya, kenapa dia bisa jadi batu, karena seperti itu sikapnya terhadap orang tua. Nah, seperti itu ya. Jadi ada hal-hal positif yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Lalu merekatkan hubungan intuisi antara orang tua dan anak dalam kegiatan mendongeng. Nah ini mungkin di sini ada ya kalian yang biasanya kalau mau tidur ya itu minta dibacakan dongeng sama orang tua ya. Nah itu bagus ya. Itu bisa mohon maaf, share-nya hilang ya. Ya sudah terlihat lagi anak-anak. Ya Bapak lanjut ya. Tadi merekatkan hubungan intuisi antara orang tua dan anak. Nah ini ya biasanya mungkin di sini ada ya yang sebelum tidur minta untuk membacakan dongeng. Nah ini bisa apa ya, merekatkan hubungan antar orang tua dengan anaknya. Jadi lebih dekat lagi ya. Jadi apa namanya, bisa berkomunikasi lebih gitu ya. Tidak diem-dieman sama orang tua. Jadi kalian kalau seandainya ada masalah apa ya itu bisa curhat ke orang tua ya. Ya lanjut, ciri dongeng. Nah ini yang pertama, ciri dongeng itu ya, cerita dalam dongeng memiliki alur yang sangat sederhana. Nah, dongeng itu ceritanya sangat simpel ya, sangat mudah untuk dipahami ya. Tidak seperti cerpen ya, tidak seperti novel ya yang isinya itu biasanya terlalu berat untuk dipahami ya. Terus cerita dongeng biasanya singkat ya. Dongeng itu rata-rata pendek ya, tidak panjang. Yang ketiga, karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Nah ini beda seperti cerpen atau novel yang tokohnya itu ya, yang tokoh utamanya atau yang apa namanya, yang menceritakan itu diceritakan secara jelas ya. Yang keempat, dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Nah ini ya yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya ya. Biasanya dongeng itu ya kita diceritain ya, diceritain. Yang kelima, pada umumnya dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar dan pembacanya. Nah ini pasti ya, di dongeng itu ya, pasti di dalam cerita dongeng itu
ada pesan-pesan ya, ada apa namanya, hikmah yang bisa kita ambil dari dongeng. Contohnya dongeng Maling Kundang. Nah, ya, siapa di sini yang belum pernah mendengar dongeng Maling Kundang? Ayo anak-anak, apa sudah tahu cerita dari Maling Kundang? Ya, jadi Maling Kundang itu ya, Maling Kundang itu anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya, kepada orang tuanya. Tadinya si Maling Kundang itu bukan anak yang durhaka, ya. Dia pergi merantau, ya. Setelah sukses terus kembali lagi ke rumahnya. Nah, tapi pada saat bertemu orang tuanya, karena orang tuanya sangat miskin, ya, si Maling Kundang tidak menganggap atau tidak mengakui bahwa itu ibunya. Lalu ibunya berdoa, memohon, ya, apa namanya, tidak memaafkan Maling Kundang, dan ibunya berdoa, dan ibunya itu mengutuk si Maling Kundang, ya. Nah, sehingga si Maling Kundang itu menjadi batu. Nah, itu ya. Jadi dari pesan yang disampaikan dongeng tersebut atau yang bisa kita ambil, ya, kita sebagai anak itu, ya, sebagai anak kita harus mendengarkan perkataan orang tua, harus nurut sama orang tua, ya. Ingat, suksesnya seorang anak itu, ya, kalau kita mendengarkan perkataan orang tua, nurut sama orang tua, jangan pernah ngelawan sama orang tua, ya. Kalau orang tua misalkan nyuruh kamu, misalnya, Budi tolong sapu halaman. Nah, kita harus nurut sama orang tua, jangan kita menjawab ah. Nah, itu kalau kita menjawab ah aja, itu kalau kata guru agama Bapak itu dosanya udah besar, ya. Ngomong ah aja dosanya besar, gimana kita sampai ngelawan, ya, sampai ngomong yang macam-macam seperti itu, ya. Jadi banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil dari kita membaca dongeng, ya. Jadi keseharian, nah, contohnya kan dalam pandemi ini, ya, anak-anak, ya, dalam pandemi ini kalau kalian jenuh, kalian bosan, ya kan, karena mungkin di rumah aja, belajarnya dari rumah, ya, bisa kalian membaca dongeng, ya. Kalau nggak punya buku dongeng, bisa kalian buka YouTube, ya, buka Google, silakan kalian cari dongeng, banyak, ya, dongeng-dongeng yang menceritakan tentang kebudayaan atau masyarakat Indonesia itu banyak, ya, seperti itu. Ya, selanjutnya ada struktur dongeng. Ya, secara umum cerita dongeng terdiri dari 3 bagian penting. Adapun struktur dongeng itu sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan, ya. Bagian pengantar dalam cerita dongeng. Bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi cerita dongeng. Lalu yang kedua ada isi atau peristiwanya, ya. Bagian utama dan terpenting dari suatu dongeng, di mana isinya menceritakan setiap kejadian secara berurutan. Lalu yang terakhir itu penutup, ya, yaitu bagian akhir dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Ya, di dalam dongeng itu juga ada yang namanya unsur-unsur intrinsik, ya. Mungkin sudah pada tahu, ya, unsur intrinsik itu, ya, terdiri dari
tema, latar, ya, alur, ya, ada tokoh, ya, sudut pandang, ya, ada majas, ada amanat, ya, seperti itu. Ya, ini jenis dongeng, ya, jenis dongeng di sini ada lima, ya. Jadi dongeng itu tidak hanya dongeng saja, ya, tapi ada jenis-jenisnya, ya. Jenis dongeng ada beberapa. Yang pertama itu ada mite, ya, atau mitos, ya. Apa sih mitos? Nah, jenis dongeng ini itu menceritakan, ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus, ya, seperti jin, ya, setan, atau dewa dewi, ya. Contohnya misalnya cerita pantai Ratu Selatan, Nyi Roro Kidul, ya, atau Jaka Tarub, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti terciptanya Danau Toba. Nah, Danau Toba itu kan ceritanya kan dari perahu yang dibalik, ya, seperti itu kalau tidak salah. Nah, itu mitos namanya, ya. Yang kedua ada sage, ya, jenis dongeng yang ceritanya mengisahkan sejarah tokoh tertentu yang memiliki keberanian, kepahlawanan, kesaktian, kebaikan, ya. Ya, contohnya ada Ciung Wanara, Air Langga, ya. Jadi tentang pahlawan. Yang ketiga ada fabel, ya. Nah, ini biasanya yang banyak atau yang suka kita baca, ya. Dongeng yang menceritakan, ya, mengenai kehidupan hewan, ya, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia, ya. Jadi cerita yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, ya, tapi ditokohkan oleh hewan, ya, tumbuhan, ya, seperti itu. Contohnya kancil dan buaya, ya, semut dan belalang, atau persahabatan tikus dan singa, ya, seperti itu. Yang keempat ada legenda, ya, yaitu jenis dongeng, ya, yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat, ya, kalau itu benar-benar terjadi, ya, tetapi tidak dianggap suci atau sakral, ya. Nah, ini contohnya Danau Toba, ya, tadi. Terus batu menangis, ya, terus Tangkuban Perahu, ya, atau asal mula rawa pening, ya, seperti itu, ya. Jadi masyarakat mempercayai cerita tersebut, ya, tapi tempat tersebut itu tidak tidak dijadikan hal-hal yang sakral atau hal-hal yang dijadikan buat tempat persembahan, itu tidak, ya. Jadi hanya mempercayai kalau misalkan seperti Tangkuban Perahu itu terciptanya dari perahu yang dibalik, misalnya seperti itu, ya. Terus yang kelima, parabel, ya, jenis dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, ya, atau pendidikan lainnya yang disampaikan secara tersirat. Nah, ini contohnya tadi yang sudah Bapak sampaikan, ya, dongeng si Maling Kundang. Nah, seperti ini, ya, si Maling Kundang. Jadi mengandung nilai-nilai ya, moral, agama, ya, yang bisa kita ambil. Ya, baik, anak-anak, itu tadi, ya, sekilas tentang dongeng. Mungkin sampai di sini, ya. Sebelum Bapak tampilkan dongeng, mungkin ada yang mau ditanyakan.
Suara saya masih terdengar anak-anak, Bapak Ibu? Ayo anak-anak, gimana? Ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak menampilkan teks dongeng ya. Mungkin siapa yang bersedia untuk membacanya? Ada yang bersedia untuk membaca, anak-anak? Yang berjudul Persahabatan Ikan Gabus dan Tupai. Video itu mas, video dari dia. Ya, silakan. Abdul Fatur Rahman. Bisa membuka mic-nya dan membaca, silakan. Ada yang ingin membaca, anak-anak? Nanti mama rubah jadi MP4. Hapus aja. Nanti jadi mama nggak butuh kuota. Ya, kalau ini kan. Ayo, oke, kalau nggak ada yang mau baca, Bapak tunjuk ya. Di depan Bapak ini ada Indriani ya, Indriani 8E. Ayo silakan Indriani. Indriani. Oh, ini katanya mic-nya dikunci ya, jadi nggak bisa ngomong ya. Mungkin host bisa membuka kunci mic. Kunci apa, Pak? Kunci ini apa? Anak-anak tidak bisa ngomong ini. Mau ada yang mau baca tapi mau buka mic-nya terkunci, jadi nggak bisa ngaktifin mic-nya. Nah. Dicoba lagi. Ya, anak-anak coba. Sudah bisa, Pak. Ya, sudah. Ya, ayo coba anak-anak yang mau baca, saya tunjuk ya, Indriani 8E. Ya, Indriani dari kelas 8E. Coba Bapak mau mendengar. Yang lain tolong disimak ya, tolong jangan berisik ya. Silakan Indriani. Di suatu sungai hiduplah seekor ikan gabus yang bersahabat dengan seekor tupai. Mereka hidup saling membantu setiap harinya. Suatu hari, si ikan gabus jatuh sakit. Dengan sengaja, si tupai merawat si ikan gabus. Sudah beberapa hari, si ikan gabus tidak enak makan. Maka, si tupai berusaha membujuknya. Si ikan gabus hanya mau makan hati anaknya. Menurut penonton tersebut, tupai kejam. Ikan hiu adalah hewan yang sangat ganas dan hanya hidup di laut. Namun akhirnya ia mencoba untuk mencari ikan hiu. Tupai melanjutkan perjalanan ke laut. Ia meloncat-loncat dari suatu pohon ke pohon lain. Hingga sampailah ia pada sebatang pohon. Ke apa yang batangnya menjorok ke laut. Lalu dan ini sebesar biji kelapa yang masih menempel pada pohon dan meminum isinya. Setelah airnya habis, ia masuk ke dalam kelapa itu. Tak lama kemudian, buah kelapa itu lepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Terakhir
cerita, buah kelapa itu sudah berada di tengah laut. Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu besar. Dengan segera, dia menelan biji kelapa tersebut. Setelah berada di dalam perut ikan hiu, melihat dan menggigit hati ikan hiu. Karena kesakitan, ikan hiu menggelapar-gelapar menuju pantai. Sesampainya di pantai, tupai keluar dari tubuh ikan hiu. Dengan senang hati, si tupai membawa hati ikan hiu untuk sahabatnya. Setelah mengamalkan hati tersebut, si ikan gabus sembuh. Ia meloncat-loncat gembira. Ia pun berjanji akan menolong si tupai kalau ia sakit di kemudian hari. Iya, terima kasih Indriani yang sudah membacakan teks dongeng yang berjudul Persahabatan Ikan Gabus dan Tupai. Coba Bapak mau bertanya, kira-kira teks dongeng yang sudah kamu baca ini masuknya ke jenis yang mana? Ke jenis yang mana? Apakah mitos, sage, fabel, legenda, atau parabel? Pak. Ya. Fabel, Pak, fabel. Ya, ke fabel ya. Kenapa fabel ya? Karena di situ tokohnya siapa di situ? Ikan gabus dan ikan gabus dan tupai ya, seperti itu ya. Jadi di sini menceritakan antara persahabatan ikan gabus dan tupai ya. Oke, baik, terima kasih Indriani. Ya, mungkin ada yang mau mencoba membaca sekali lagi. Ada yang bersedia mau mencoba untuk membaca teks dongeng ini? Oke, baik kalau begitu. Ya, jadi ya kesimpulan literasi pada Jumat pagi ini ya, perbanyaklah membaca ya, karena membaca itu ya menunjukkan atau membuka jendela dunia ya, dan juga untuk melatih kosakata kita ya. Ya, mungkin itu saja anak-anak yang Bapak sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Rohid atas pemaparan materinya. Kepada anak-anakku, bagi yang ingin mencoba berkecimpung di dunia dongeng, bisa belajar melalui kami para guru bahasa Indonesia. Insya Allah, kami siap membantu anak-anak untuk menyalurkan aspirasinya melalui dongeng. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Bu ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dulu ya nak ya, jangan keluar dulu ya. Masih ada informasi yang penting ini. Jangan keluar dulu. Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, semuanya ya nak ya. Baik. Ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, sehat, alhamdulillah. Baik, yang kami hormati Bapak Jalil,
Ibu Kepala SMP Negeri 122 Jakarta, yang kami hormati Bu Sri Murtini, Kepala Sekolah yang akan bermutasi ke 21 ya. Bapak Ibu dan guru karyawan SMP Negeri 122, juga anak-anakku yang saat ini lagi mengikuti pembelajaran. Semoga kalian berbahagia hari ini ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berkat rahmahnya kita hari ini diberikan nikmat sehat ya Nak ya. Sehat sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan pembiasaan hari ini, yaitu hari ini adalah pembiasaan literasi. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya, juga Bapak Ibu, Bapak Ibu guru dan karyawan yang telah mengikuti pembiasaan ini ya. Untuk hari ini pembiasaan literasi dengan hari yang kemarin kayaknya ini menurun ini ya. Anak-anak kalau yang minggu lalu itu 475 ya Nak ya. Kalau ini tadi sampai 350-an. Jadi perlu anak-anak terus bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembiasaan. Berapa Bu? 400? 400 lebih ya. 400. Oh ya. 400-an ini ya. Ya nanti saya lihat di screenshot saya nanti ya. Oke. Yang jelas kita semakin hari itu harus semakin bersemangat ya Nak ya. Karena kita tahu bahwa murid kita adalah 800 siswa. Belum sama gurunya ya. Jadi mungkin hampir 900 ya. Jadi Ibu belum melihat sampai tembus 500. Tetap kita harus berjuang. Baik anak-anakku terus bersemangat, Bapak Ibu guru juga bersemangat untuk mengingatkan kepada anak-anak kita supaya lebih berpartisipasi lagi dalam kegiatan pembiasaan kita berikutnya. Untuk pengumuman-pengumuman yang akan Ibu sampaikan adalah yang pertama tentang kartu perdana. Nah, ini anak-anak masih ada nggak yang ingin mendapatkan kartu perdana? Nih, nanti anak-anakku yang ingin mendapatkan kartu perdana Telkomsel silahkan nanti mendaftar di wali kelasnya ya. Nanti akan disediakan oleh pihak sekolah. Selain itu juga anak-anakku yang belum mengambil kartu Telkomselnya, tolong itu diambil karena datamu sudah ada di sekolah. Ya, tolong diambil. Kalau yang belum mengambil, kemarin Ibu lihat masih banyak anak-anak kelas 7, 8, 9 itu masih banyak yang belum mengambil kartu perdananya. Jadi ini adalah karena pemberian dari Kemendikbud, kalian harus mengambilnya, Nak, ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian. Nanti akan disuntik kuotanya nanti pada tanggal 8 sampai 11 September. Ya, itu yang data yang sudah Ibu share ke wali kelas terakhir kemarin ya. Terus data yang yang sudah di anak-anak ngambil kartu Telkomsel itu nanti akan disuntik kuotanya pada bulan Oktober. Jadi kalian pastikan menggunakan dengan baik ya. Terus kalau ada anak yang mengalami kesulitan atau masalah kartu Telkomselnya, semalam ada yang telepon ke Ibu, kartu Telkomselnya katanya kedaluarsa. Ya, sampai 31 Agustus. Ya, jadi nanti dibawa ke sekolah, nanti akan dibantu oleh operator untuk bisa mengaktifkan, gitu ya. Yang masalah kartunya nanti dibawa ke sekolah supaya bisa dibantu oleh operator. Itu yang pertama ya, Nak ya. Yang kedua, mana suaranya masih ada yang bocor ini? Ini suaranya siapa nih? Ya, untuk berikutnya, yang kedua untuk kelas 7 ya, Nak ya. Kelas 7 yang kemarin sudah dipilih 10 siswa setiap kelas. Nanti kegiatannya akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 September jam 13.00 atau jam 1 siang. Nanti untuk linknya akan diberikan kemudian ya, akan diberikan selanjutnya. Jadi anak-anak Ibu yang sudah dipilih 10 anak dari kelas 7
kemarin yang sudah didaftarkan itu nanti mengikuti Bu, maaf Bu, suaranya putus-putus Bu. Iya Bu. Iya Bu. Iya, Bu. Iya Bu, suara Ibu putus-putus Bu. Bu. Putus. Masih putus-putus Bu. Bu, suaranya putus-putus. September jam 13 dengan Dokter Muda Atmajaya ya. Bu, suaranya putus-putus Bu. Bu, infonya bisa pulang nggak? Soalnya tadi putus. Iya Bu. Gurunya kemana lagi? Maaf ya anak-anakku ya. Aduh kepental ibunya. Masih ada? Masih bisa dengar suara ibu? Bisa, Bu. Ibu. Oh, ya. Bisa Bu. Bisa. Iya. Ya, suaranya udah jelas belum sekarang? Sudah. Sudah ya. Jadi tadi intinya anak-anak yang belum mengambil kartu perdana silakan diambil ya. Nanti kalau mengalami kesulitan nanti bilang operatornya Pak Kurniawan yang akan membantu. Bagi yang belum nanti bisa mendaftar lagi ke Walas ya. Untuk kalau mau ambil kartu perdana silakan ke Walas. Itu ya. Terus yang kedua diskusi interaktif untuk kelas 7 nanti dilaksanakan hari Selasa tanggal 7 September jam 13 atau jam 1 siang. Terus yang terakhir ini dalam kegiatan pembiasaan anak-anak itu kan anak-anak hebat luar biasa ya. Jadi harus bisa dijadikan contoh yang baik. Contohnya, Ibu lihatnya baru Pak Rohe meng-share materi sudah dicoret-coret. Itu kan tipe yang tidak bagus ya, Nay. Jadi tolong kebiasaan-kebiasaan seperti ini tolong dihilangkan. Udah gitu gambarnya yang nggak wajar, yang nggak ini ya. Ibu ngelihatnya aja malu loh. Yang tadi coret-coret di share screen itu tolong nanti minggu depan jangan diulangi lagi. Itu ya. Jadi biarkan nanti guru itu memberi materi supaya kalian bisa mendengarkan dengan baik. Jangan dikasih hambatan-hambatan dengan cara mencoret-coret itu jangan ya. Itu adalah tindakan yang tidak baik. Terus yang berikutnya yang di chat itu ya, di chat itu kalau memang tidak ada kepentingan apapun janganlah membuat chat-chat yang tidak ada hubungannya dengan pembiasaan. Ya, tadi sudah ini sama Pak Jamal, kalau untuk di forum chat kalau memang nggak penting nanti akan ditutup. Jadi tidak bisa anak-anak chat. Jadi kalian supaya nanti bisa fokus mengikuti pembiasaan dengan baik.
Ibu rasa kalian anak-anak hebat pasti deh bisa mendengarkan omongan Ibu ini. Maaf, suaranya putus-putus lagi. Maaf, Bu, putus lagi, Bu. Suaranya putus-putus. Iya. Bu, suaranya putus lagi. Putus. Sinyalnya nge-lag, Bu. Assalamualaikum Bu Guru, maaf suaranya putus-putus. Iya. Prestasi-prestasi yang sudah diputus-putus lagi. Ya sudah mungkin itu saja. Bu, jauh mana Bu? Kenapa dikerokin ya? Kerok dong. Biarin aja, ntar juga mau itu lagi bodoh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sunarmi atas arahan dan informasinya. Demikianlah tadi kita telah melaksanakan kegiatan Zoom hari ini dengan topik literasi. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf atas kesalahan saya dan semoga kita senantiasa sehat walafiat, selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Silakan anak-anak langsung keluar ya. Langsung ikuti BDR ya. Langsung ikuti BDR dengan baik. Ya, terima kasih ya. Oke, dadah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya izin ya. Salam. Oke. Dadah. Assalamualaikum, Bu. Iya, kalau dari mana? Bapak dan Ibu Walas, tolong anak-anaknya dikontrol yang mengikuti kegiatan dan tolong diberikan arahannya agar pertemuan berikutnya dapat ikut masuk semua ke dalam Zoom. Terima kasih Bapak Ibu Walas. Mainan. Ibu Sarah, saya mau izin, saya keluar ya, saya mau ke sekolah ya. Kan Bu. Saya juga Bu Sarah ya. Saya izin live mau ada Zoom lagi. Iya. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Mohon maaf lahir batin. Iya. Ibu Sri. Hati-hati. Ya. Di tempat yang baru. Ada Zoom baru. Oke. Ya, dadah. Ya. Bu Lasmi mana Bu Lasmi? Anak-anak keluar dulu semua ya. Keluar semuanya dulu. Anak-anak langsung BDR ya. Aditya PJJ. Bu Eti kenapa? Ya, Bu. Dari saya? Mana Bu Lasmi mukanya mana? Oh, mukanya. Iya dong. Keluar Nah, gitu. Adit. Adit nih, Adit 9A belum keluar. Adit. Tika Amelia belum keluar. Siapa itu? Kenapa? Siapa itu? Kenalan. Denny. Kenalan tuh. Adit keluar dulu Adit. Aditya 9A.
Tolong keluar. Ini Aditya 9A nih, belum keluar nih. Bapak dan Ibu, saya mau diskusi sebentar nih tentang literasi. Kendalanya di mana sehingga anak yang masuk itu kok tidak bisa maksimal sampai 500 ya? Kendalanya kali pulsa. Caro izin mungkin karena berbarengan dengan itu kan jam kita mulai kan jam 7 ya, tapi jam 7.30 itu kan sudah masuk jadwal. Jadi pengamatan saya sih sementara anak itu mungkin di samping dia ketika masuk mungkin sudah keluar lagi karena mereka lebih memilih mungkin ya ke jadwal PJJ. Jadi kalau mau jadwal PJJ-nya atau jadwal BDR-nya yang dimundurkan, dicoba begitu Bu Saro, disampaikan mungkin ke Wakil Kurkulum supaya space kita melakukan pembiasaan dengan jam pembelajaran itu tidak bertabrakan gitu. Karena kan kita mulai jam ini pembiasaan kan jam 7 sampai jam 8. Tapi kan jam 7.30 itu sudah masuk jam pertama. Itu analisa saya saja Bu Saro. Bu Eti, menurut saya seperti itu. Mungkin untuk pembiasaan selanjutnya kita kan pembiasaan diberi waktu kan hanya sedikit ya. Sedangkan kayak olahraga kemarin kita juga minim. Olahraganya hanya sekedar aja gitu. Kalau bisa memang diberikan waktunya diperpanjang. Jadi mulai jam 8 aja Pak Nanang, gimana pembelajarannya sehingga anak pembiasaannya dari jam 7 sampai jam 8. Jadi pembelajaran mulainya jam 8 gitu. Tidak galau lah yang mana, karena ada guru saya dengar itu sudah memberikan tugas ketika pembiasaan sudah masuk room gitu loh. Kelasnya juga. Jadi kan saya mau ikut yang mana gitu. Ya itu dia Bu Saro. Kayak saya misalnya, saya kan pembelajaran mulai jam 7.30 2 jam, tapi saya ngambil di jam yang keduanya, jam akhir. Artinya kan selesai pembiasaan baru dia masuk gitu loh. Jadi kalaupun dia buka nggak akan kebuka gitu. Kan mungkin yang lain berbeda gitu. Mungkin disampaikan saja Bu Saro sarannya ke Wakil Kurikulum supaya untuk hari. Pak ada di sini nih Pak Nanang, gimana Pak Nanang? Ya Pak Nanang, gimana Pak Nanang? Mana Pak Nanang? Saran untuk pembiasaan ke depannya Pak Nanang supaya roomnya bisa maksimal. Literasi Pak Nanang, pembiasaan yang lain juga. Karena saya lihat, saya amati gitu. Olahraga pun kemarin hanya tidak maksimal gitu. Kalau waktunya pembelajarannya kita mulai jam 8 mungkin bisa maksimal gitu Pak. Pak Nanang, ulah cicing bae, ayo Pak Nanang. Speakernya masih di mute Pak Nanang. Pak Nanang mungkin baru di kamar mandi kali. Ada. Enggak, orang mukanya udah ada. Cuman speakernya masih di mute Pak Nanang. Nanang di mute, Nanangnya ya. Ya, wajahnya jangan-jangan Pak Nanang udah ngomong tapi masih di mute. Iya masih di mute. Pak Nanang udah ngomong itu. Udah ya. Kumaha saranna? Terima kasih. Dicari sama Bu Saro. Iya mau lah, mau makan. Suaranya. Lagi makan kata Bu. Halo. Suaranya nyung-nyung enggak? Nyung-nyung, 3 bulan nyung-nyung. Udah ya. Begini sayang, kita kan PJJ mulai jam 7.30 nih yang biasa normal. Yang sekarang nih ya sampai jam 8 itu pembiasaan. Nah, jadi sebenarnya memang belajarnya memang dari jam 8 sebenarnya yang sekarang nih. Nah, kalau ternyata memang butuh durasi waktu yang panjang ya tinggal digeser aja, nanti saya ganti jadwalnya. Tinggal digeser waktunya aja ditambah 1 jam. Jadi dari jam 7.30 sampai jam 9 bisa gitu. Nanti digeser biar agak panjang durasinya. Ya. Maksudnya begini. Jadi jam terakhirnya itu jam 11 bukan jam 10 nantinya di hari Jumat itu ya. Ya, betul. Gitu aja lah nanti tinggal digeser nanti saya share lagi jadwalnya. Untuk selanjutnya. Oke deh.
kalau hari ini mungkin karena kita kan ada. Terima kasih Bu Eti, Bu Saro atas masukannya. Nanti saya ganti jadwalnya. Oh ya, makasih Pak Nanang. Untuk hari Jumat aja kan Pak yang diganti ya? Ya, untuk hari Iya, iya. Iya, Jumat aja durasi. Jumat Soalnya aja, Bu kan Narmi, tadi masih karena banyak yang pengen ngomong, ternyata dibatasi oleh durasi. Sehingga jam pertama pembelajaran itu pada kepotong semuanya, termasuk saya sendiri. Saya kan mengajar di matematika nih di kelas 9B. Udah habis waktunya nih. Ya gitu. Ya, Untung jadi, udah kasih tugas. Iya Pak Nanang, jadi jadwalnya dimundurkan saja supaya anak-anak lebih Ya, oke, konsentrasi siap. di pembiasaan. Terima kasih semuanya, Bu Eti, terima kasih, Bu Saro, terima kasih atas masukannya. Nanti saya geser. Ya, makasih ya. Oke, terima Thank you kasih Pak banget. Nanang. I love you semuanya. absen literasi itu tolong diinfokan. Kalau absen itu sebaiknya di share-nya itu jangan di awal atau di tengah-tengah akhir. Sudah mau akhir, kira-kira 15 menit mau berakhir, baru di share. Kenapa? Karena anak banyak yang meninggalkan room. Banyak meninggalkan room setelah absen. Jadi nggak jauh beda sama gurunya kalau pelatihan nih, udah absen udah keluar mundur, udah absen keluar mundur. Begitu. Kita berkaca pada diri kita masing-masing. Kalau absen itu di-share di awal atau di tengah, sudah absen mereka kabur, melarikan diri begitu. Nah, yang penting saya udah terdata hadir gitu. Saya mohon untuk yang men-share absen di-share pembiasaan apapun, di-share 15 menit setelah 15 menit sebelum acara berakhir. Begitu Pak Nanang, mohon diinfokan ke yang share absen. Siap, siap. Atau mengeser absennya setelah itu mau apa sih pengumuman Pak Nanang. Kan di awal kan kita biasa pembukaan, kemudian pengarahan dari si tim. Pengumuman tambahannya nanti surat tugas di pengumuman PTS tambahan. akan saya share nanti siang. Anak-anak tetap mendengarkan pengumuman-pengumuman yang disampaikan dari sekolah. Jadi kayak tadi kita menyatakan vaksin, kartu. Tapi kalau anak-anak ngiung-ngiung ya, tinggal dikit malah ngiung-ngiung. Dia keluar dari room Pak Nanang. Jadi kan ketika materi sudah di-share, ya dia yang penting tadi seperti Bu Saro katakan sudah absen ya dia akhirnya ke apalagi untuk hari ini masih ada PJJ, jadi dia begitu sudah absen di room Zoom pembiasaan, dia langsung ke kelas PJJ-nya gitu mungkin Pak Nanang ya. Jadi setelah pengumuman lah share-nya baru ya di-share absennya. Terima kasih semuanya. Oke, siap Bu Eti. Terima kasih Bu Eti masukannya. Itu saja ya pembiasaannya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mendukung kegiatan literasi ini. Semoga kedepannya literasi 122 makin jaya dan berkibar. Salam sehat semuanya, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum. Saya kasih bocoran Bu Saro, dapat reward literasi dari kepala sekolah baru. Saya pamit ya karena saya harus ikut kegiatan pelatihan PTK. Terima kasih. Pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Amin.